Pemirsa, untuk memperlancar mobilitas jemaah haji, pemerintah menyiapkan bus selawat yang beroperasi 24 jam. Layanan serta fasilitas bus didesain ramah lansia dan disabilitas. Sebanyak 450 bus selawat akan beroperasi 24 jam hingga puncak haji nanti. Bus dijadwalkan melewati 22 rute perjalanan dan 76 halte yang berada di sekitar 170 hotel jemaah. Di setiap halte nanti juga akan ada 2 petugas transportasi yang siap membantu jemaah. Seluruh jamaah dalam rangka pergerakan jamaah secara rutin ke Masjidil Haram, khususnya dalam rangka melaksanakan ibadah sholat waktu, itu kita pastikan 24 jam itu tersedia layanan itu. Bahkan akan dilayani 24 jam juga oleh petugas-petugas kita yang berada di halte-halte. Secara umum, desain bus selawat ini seperti bus kota. Bus juga didesain ramah lansia dan disabilitas seperti akses pintu lodek, pendingin, dan toilet. Selain itu, untuk memudahkan jemaah mengenali rute yang dilewati, bus juga ditempel stiker-stiker kode bus. Tetapi khusus bagi penyandang disabilitas, termasuk juga mungkin lansia, kita sudah menyiapkan bis yang spesial. Tidak hanya city bus atau yang lodek tadi, tetapi dengan bis memang fungsi dan peruntukannya untuk bus selawat akan melayani jemaah dari hotel masing-masing dengan pemberhentian di 2 terminal dekat Masjidil Haram, yaitu Terminal Sip Amir di sebelah utara Masjidil Haram dan Terminal Jihad di sebelah selatan Masjidil Haram. Terminal Sip Amir menjadi titik akhir pemberhentian bagi jemaah dari wilayah Shisha, Raudhah, dan Jarwal. Sedangkan Terminal Jihad menjadi lokasi pemberhentian akhir bagi jemaah dari hotel di wilayah Raibaksi dan Misfalah. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nurfadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024, melaporkan. Duka mendalam menyelimuti Endang, jemaah haji asal Pangandaran karena harus berhaji tanpa pendamping. Lantaran istri tercinta kembali kepada sang kholik setibanya di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Ratusan jemaah haji kloter 27 embarkasi JKS asal Pangandaran telah tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada 25 Mei dan telah mengenakan ihram jemaah untuk melaksanakan umroh wajib. Namun suasana duka menyelimuti Endang Suherman, Kepala Sekolah SMPN 1 Pangandaran, Jawa Barat, lantaran istrinya Popon Rahmawati berusia 50 tahun meninggal dunia hanya beberapa saat setelah pesawat mendarat di Jeddah. Tak ada firasat apapun, bahkan Popon Rahmawati sang istri sempat membantu jemaah lansia sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhir. Tidak ada sama sekali tanda-tanda bahwa akan terjadi sesuatu. Bahkan kegembiraan kami di perjalanan, baik di mobil, kemudian di kapal, nggak ada masalah sama sekali. Normal-normal saja. Barang sudah mendekat kurang mungkin 2 meter dekatnya ke pintu bandara. Pak, pusing. Langsung turun, nggak ada tenaga. Endang dan Popon menanti 11 tahun untuk beribadah haji. Kini Endang hanya bisa melangitkan doa di Ka'bah untuk almarhumah istri tercinta. Seluruh jemaah yang meninggal dunia akan dimakamkan di Arab Saudi sesuai dengan prosedur pemerintah setempat tanpa biaya apapun. Tercatat hingga 25 Mei, jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia berjumlah 15 orang. Seluruh jemaah yang meninggal akan dibadal hajikan oleh petugas Kementerian Agama RI. Sedangkan ahli waris akan mendapatkan klaim asuransi dari pemerintah setelah pelaksanaan haji 2024 selesai. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhud Nurfadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Sejumlah keluhan pelayanan maskapai dalam penyelenggaraan Haji 2024 membuat Garuda Indonesia mendapat teguran keras dari Kementerian Perhubungan. Bahkan bila tak kunjung memperbaiki layanan, Garuda Indonesia akan dikenakan sanksi.
Sejumlah masalah yang muncul selama pemberangkatan jemaah haji tahun 2024 membuat Kemenhub meminta maskapai untuk memperbaiki pelayanannya. Bahkan Kemenhub memberi teguran keras kepada maskapai Garuda Indonesia. Apa yang kita lakukan adalah teguran tapi teguran keras, bahwa nanti kalau tidak dilakukan bukan tidak mungkin ada sanksi. Harapan kita tidak ada sanksi. Yang kita inginkan adalah mereka melakukan suatu perbaikan berkaitan dengan bersama angkutan haji. Sejumlah permasalahan muncul dalam pemberangkatan jemaah haji 2024. Di antaranya adalah pesawat Garuda Indonesia yang mendarat darurat lantaran pesawat mengeluarkan percikan api saat membawa jemaah calon haji asal Goa, Sulawesi Selatan. Meski akhirnya diberangkatkan, namun jemaah calon haji asal Goa, Sulawesi Selatan tiba terlambat di Madinah. Tidak hanya itu, permasalahan teknis yang terjadi juga mengganggu jadwal keberangkatan sejumlah embarkasi. Akibat banyaknya permasalahan teknis, Kemenhub meminta Garuda Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap kondisi pesawatnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Rakernas PDIP resmi ditutup hari ini pemirsa setelah digelar selama 3 hari sejak Jumat lalu di Ancol, Jakarta Utara. Hasil Rakernas memutuskan kembali meminta Megawati Soekarno Putri untuk menjadi Ketua Umum Partai periode 2025-2030. Permintaan agar Megawati bersedia kembali menjadi Ketua Umum PDIP disampaikan setelah mendengar pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia. Selanjutnya, Rakernas memberi kewenangan penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dalam pidatonya di penutupan Rakernas, Megawati menyebut sikap politik PDIP pada pemerintahan selanjutnya masih harus dihitung. Nah, dengan begitu DNA dan legasi historis di atas, maka sikap politik PDI Perjuangan didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat, dan lebih berdiri di atas kaki sendiri. Itulah landasan pilihan sikap politik kita. Makanya kalau nggak ada yang ikut, nggak didisiplin, udah tahu toh ibu mau ngapain. Lah ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan? Ya iya, enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik, loh. Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki. Sikap dari Rakernas tadi pagi saya baca Kompas gitu akan menentukan sikap aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menangis saat membaca rekomendasi hasil Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara. Puan meminta maaf atas kader PDIP yang tidak menjunjung tinggi etika politik dan melanggar ideologi partai. Yang telah dipercaya rakyat memenangkan pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Kepercayaan rakyat ini harus diwujudkan untuk memperbaiki 3 pilar partai.
struktural, legislatif dan eksekutif sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.